Bab 806, Pelabuhan. Kapal-kapal itu terus saling mendekat. "Lo Feng, jangan ambil risiko hanya demi harta karun," desak Babata. "Ini adalah perang wilayah luar. Meskipun kau mungkin bisa mendapatkan harta itu, baik musuh yang ada di depanmu atau automaton dari pertemuan sebelumnya, semuanya memiliki pemindai yang jauh lebih canggih dari milikmu. Kau berada di posisi yang merugikan. Jika kau nekat mengambil risiko, nyawamu bisa melayang." Luo Feng merasakan jarak di antara mereka terus menyusut. 56,39 juta kilometer. 50 juta. Semakin dekat, semakin kuat pula tarikan misterius itu. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, tubuhnya mungkin sudah berlari sendiri ke arah sumber panggilan tersebut. "Pergi!" seru Luo Feng menggertakkan gigi. "Kita langsung ke titik perjalanan." "Ya," sahut Babata penuh semangat. So, kapal yang semula diam itu tiba-tiba melesat, mempercepat ke kecepatan sub cahaya, terbang menjauhi benua utama. Di kejauhan, pemuda berzirah hitam mengernyit. "Yang mulia, target melarikan diri dengan kecepatan sub cahaya menjauh ke arah berlawanan. Bahkan jika kita mengejar dengan kecepatan sama, kita hanya akan perlahan mendekatinya melalui sudut. Itu bisa memakan waktu sangat lama untuk menyusul. Itu pun jika ia tidak menyadari keberadaan kita," lapor bawahannya. Pemuda itu menggeleng pelan. "Manusia itu beruntung. Kita batalkan saja. Masih banyak prajurit kuat lain di benua ini." "Ya." Kapal bila itu memperlambat kecepatannya dan kembali ke jalur semula. Dan begitu saja, kedua kapal semakin menjauh satu sama lain. Luo Feng duduk di ruang kendali, menggenggam bilah bayangan darahnya. Ia mengusapnya perlahan sambil berkata lirih. Yang lemar tak seharusnya bermain-main dengan yang kuat. Terlalu gegabah justru memperlambat langkah. Pemindaiku kalah dari mereka, dan aku tidak bisa menggunakan kartu trufku. Aku bahkan tak tahu siapa musuh itu. Seseorang dengan pemindai secanggih itu pasti punya latar belakang besar. Kalau aku memaksa bertarung sekarang, kemungkinan besar aku kalah. Itu akan jadi bencana. Ia menggeleng pelan. Bersabarlah. Karena dia menuju ke arah dalam benua utama, artinya dia baru datang dan sedang menjelajah. Dari sini ke titik perjalanan terdekat butuh waktu lebih dari 3 bulan. Sedangkan aku bisa pulang dan kembali ke sini dalam waktu kurang dari 4 bulan. Kecuali dia terlalu bodoh untuk segera kembali, aku masih punya peluang untuk menemukannya nanti. Selama musuh itu tidak mati, ia pasti akan berada di benua utama setidaknya ratusan hingga ribuan tahun. Bahkan dari kejauhan pun aku masih bisa merasakan tarikan harta itu. Saat aku kembali nanti, aku pasti bisa menemukannya. Yah, saatnya kembali ke camp. Perjalanan ke titik teleportasi dari benua utama dan langsung ke camp ke-26 memakan waktu lebih dari 3 bulan. Camp. Kapal berbentuk cakra milik Luo Feng tampak seperti butiran pasir dibandingkan ukuran camp yang begitu besar menyerupai planet, dengan diameter lebih dari 1 juta kilometer. Itu adalah pangkalan perang tingkat AAA puncak, dikelilingi oleh penghalang energi berwarna-warni. Meriam kuno dengan ukiran rumit menghiasi larasnya, membuat Luo Feng bergidik saat melihatnya. Campuran antara keindahan dan kehancuran. Dit! Sebuah suara peringatan berbunyi. "Prajurit Luo Feng, kapalmu pun sekarang sudah berada dalam kendali otomatis camp. Jangan coba melawan. Jika kau melawan, kau akan dianggap musuh dan diserang secara mematikan." Kapalnya kemudian dipandu masuk ke jalur khusus dan akhirnya mendarat di aula utama camp. Luo Feng telah kembali. "Selamat datang kembali, prajurit," sambut seorang staf manusia dengan seragam perak. Ia tersenyum sopan dari pintu kabin. "Kau ingin pensiun atau hanya beristirahat?" "Beristirahat." Luo Feng mengangguk dan menyimpan kapalnya ke dalam cincin dunianya. "Silahkan ikut saya." Luo Feng berjalan mengikuti staf itu. "Sebagai prajurit bebas, kau punya kebebasan penuh. Kau bisa kembali ke medan perang kapan saja, atau tinggal di sini selama yang kau mau. Bahkan, boleh memilih untuk bertempur sendiri atau membawa pasukan. Walau serigala penyendiri sepertimu cukup langka di perang wilayah luar." "Aku tak suka keramaian," jawab Luo Feng santai. Staf itu hanya tersenyum. Mereka berdua melesat sebagai seberkas cahaya bergerak sejauh puluhan ribu kilometer. Di ujung kiri adalah wilayah hiburan.
restoran, pusat pertemuan, tempat relaksasi. Di depan adalah wilayah tinggal prajurit bebas. Tempat tinggalmu sudah diatur, kau hanya perlu menuju ke nomor yang diberikan. Jika ingin kembali ke garis depan, gunakan jalur ini. Luo Feng mengangguk. Kalau begitu saya permisi. Staf itu meninggalkan Luo Feng dengan hormat. Puluhan ribu kilometer di depannya, terbentang pemandangan pegunungan, sungai, pepohonan, hingga padang pasir dan salju. Area itu tampak seperti planet liburan. Untuk pangkalan sebesar ini, menciptakan ruang nyaman seperti itu tentu bukan perkara sulit. Tempat tinggal Luo Feng, sebuah pulau di tengah danau. Prajurit Luo Feng, pulau ini adalah wilayah pribadi Anda. Tak seorang pun boleh masuk tanpa izin Anda. Pulau itu indah, penuh ketenangan. Luo Feng berjalan di atas pasir lembut dengan rasa puas. Tiba-tiba, terdengar suara dari kejauhan. Hei! Luo Feng menoleh. Di pulau lain yang tak jauh dari sana, berdiri seorang pria berjubah bulu hijau panjang, bertelanjang kaki di atas pasir. Aku Kuto, selamat datang tetangga, teriak pria itu ramah. Namaku Yang. Luo Feng membalas senyum. Yang, kau pejabat puncak atau kaisar? Tanya Kuto sambil tertawa. Kenapa kau tanya begitu? Karena ruang tinggal pribadi ini hanya dimiliki prajurit bebas dengan kontribusi tinggi. Biasanya para kaisar, tapi dari aura yang kau pacarkan, sepertinya kau baru pejabat puncak. Luo Feng tak bisa menahan senyum. Benar, sebagian besar poin kontribusinya berasal dari binatang bertanduk emas. Jadi, meski belum naik peringkat, tempat tinggalnya juga setara kaisar. Hampir jadi kaisar, tapi belum dapat peringkat resminya. Pasti kau berkembang pesat dalam perang. Aku Kuto, kaisar ledakan. Pria itu tertawa lepas. Sama-sama senang bertemu. Aku ada urusan. Nanti, setelah selesai, kita minum bersama. Baiklah, Kuto melambaikan tangan. Luo Feng pun masuk ke dalam kediamannya. Pulau itu mencakup area sekitar 1,2 km kubik. Bangunan kuno bertingkat 1 atau 2 tersebar di berbagai sisi. Patung-patung tua berdiri di tengah sungai biru yang mengalir tenang. Seperti tempat liburan, ia berganti pakaian, melepas zirah, lalu melompat ke sungai hangat. Airnya membuat tubuhnya rileks. Saatnya mulai menyelidiki. Di dalam cincin dunia, Mo Xiaomuofeng mengenakan jubah hitam berdiri di depan piramida besar yang rusak. Prajurit otomaton itu memang kaya, tapi kapal ini jelas harta utamanya. Kalau tidak, ia tak akan repot-repot mengejarku. Ia masuk ke dalam kapal, menyusuri lorong-lorongnya sambil memeriksa setiap ruang. Babata, dengan satu panggilan, robot-robot muncul. Periksa kapal ini secara menyeluruh. Serahkan padaku, jawab robot utama. Seketika puluhan robot menyebar ke seluruh sudut. Luo Feng mendekati boneka otomaton kelas G, yang tubuhnya rusak parah, namun masih utuh secara fisik. Meski inti kekuatannya telah hancur, tubuh logamnya tetap bernilai tinggi. Boneka kelas G ini, tubuh logamnya saja sangat berharga, gumamnya. Dengan energi dunianya, ia menyapu seluruh barang di dalam ruangan. Ia segera menemukan sebuah cincin dunia. Ini dia, tempat pasukan boneka otomaton disimpan. Bab 807, Nilai Barang. Cincin dunia ini dulunya dikendalikan oleh boneka otomaton kelas G. Karena tidak memiliki jejak roh, cincin ini kini dianggap sebagai cincin bebas. Luo Feng yang mengenakan pakaian hitam, segera menggunakan energi dunianya untuk memindai isinya. Hahaha, ia tersenyum penuh kepuasan. Benar saja, ada 1 juta boneka otomaton kelas F9 di dalamnya, dan semuanya dalam kondisi sempurna. Sebelumnya, ia memang telah mendapatkan 530.000 boneka, namun inti mereka rusak akibat serangan binatang bertanduk emas. Yang ini berbeda, semuanya utuh. Luo Feng, Luo Feng! Seru seorang pemuda setinggi 1,5 meter sambil berlari. Babata, ucap Luo Feng sambil meliriknya. Babata adalah AI hidup yang mampu mengendalikan tubuh boneka otomaton. Tuan kapal planet Yunmo, Huyan Bo, dulu telah memberinya tubuh logam serupa. Namun tubuh seperti itu tidak memberikan banyak keuntungan. Evolusi AI hidup sangat sulit,
kecuali jika seseorang mendapatkan jantung evolusi. Dengan menyerap dan menyatu dengannya, AI dan tubuh logam akan menjadi satu kesatuan, layaknya jiwa dan tubuh. Hanya dengan itu, AI hidup dapat memiliki tubuh biologis yang berharga dan mampu tumbuh dan berevolusi. Setelah menyatu sempurna, mereka dapat merasakan hukum alam semesta, setidaknya setara dengan prajurit manusia biasa. Namun tanpa kemampuan evolusi seperti Babata, mereka hanya bisa melatih pemahaman, dan bahkan setelah 1 triliun tahun, mereka tetap tidak akan bisa menjadi abadi. Jantung evolusi adalah satu-satunya jalan bagi AI untuk menjadi prajurit automaton sejati. Tubuh mereka akan terus menguat, fleksibel, dan kokoh, layaknya tubuh daging dan darah. Karena itu, jantung evolusi sangat langka dan sangat dijaga oleh ras automaton. Mereka melarang penjualannya, bahkan dengan harga yang luar biasa sekalipun. Setiap jantung evolusi bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran, setara dengan kekayaan seorang kaisar. Hanya mereka yang benar-benar percaya pada AI hidupnya atau memiliki kekayaan besar yang mungkin mampu membelinya. Babata sendiri tidak pernah berharap memilikinya, dan ia puas dengan tubuh logamnya. Luo Feng, jangan pernah coba-coba meretas boneka F9 yang sempurna, teriak Babata. Hah? Luo Feng menatapnya, sedikit bingung. Boneka dalam kondisi sempurna memiliki sistem pertahanan otomatis. Jika diretas secara paksa, mereka akan meledak sendiri. Tidak ada cara lain untuk mengendalikan mereka? Tanya Luo Feng. Ada, tapi kemampuan meretas saya belum cukup tinggi. Jawab Babata sambil tersenyum. Kita cukup memindai dan menjualnya. Perusahaan alam semesta virtual punya teknisi yang sanggup menanganinya. Dengan biaya kecil. Luo Feng mengangguk setuju. Peretasan memang lebih baik diserahkan pada ahlinya. Sudah selesai pemindaiannya? Tanya Luo Feng. Babata mengangguk. Ada 4 jenis barang utama dari kapal rusak ini. Pertama, kapal itu sendiri. Kapal F9 dengan penghalang energi kuat. Meski sudah rusak, masih bernilai sekitar 5 juta elemen campuran. Kedua, boneka kelas G, walaupun tidak besar, kualitasnya tinggi, bernilai sekitar 20 juta elemen campuran. Ketiga, inti dari 530.000 boneka rusak dan 1 juta boneka utuh. Total nilainya sekitar 800 juta elemen campuran. Keempat, peralatan paling berharga dari ruang kendali, terbuat dari logam kelas G dan F dengan sistem energi yang kompleks. Nilai logamnya saja lebih dari 500 juta elemen campuran, dan nilainya bisa jauh lebih tinggi lagi. Totalnya jauh lebih tinggi dari semua barang yang kau kumpulkan dalam 1000 tahun terakhir. Lanjut Babata. Luo Feng mengangguk dan tertawa pelan. Semua ini pantas didapatkan setelah melawan musuh yang kuat. 1 kapal saja sudah memberinya kekayaan luar biasa. Bagaimana cara menjualnya? Gumam Luo Feng berpikir dalam hati. Dapatkan penilaian dulu dari perusahaan alam semesta virtual, saran Babata dengan tenang. Luo Feng segera memindai dan mencatat semua item. Kemudian ia mensimulasikannya dalam alam semesta virtual. Di villa wilayah Primal, Yang Mulia Luo Feng, suatu kehormatan besar bertemu Anda, ujar seorang abadi gemuk berjubah hijau bernama Nuosi Wusi. Ia membungkuk rendah dengan penuh hormat. Luo Feng sebagai murid pemimpin kota kekacauan Primal memiliki status yang sangat tinggi. Terima kasih, jawab Luo Feng sambil tersenyum ramah. Ia menunjuk ke kapal piramida rusak yang telah disimulasikan. Ini jarahan perang saya ingin tahu, berapa harganya? Sebagai kepala pembelian, Nuosi Wusi terbiasa menangani transaksi bernilai tinggi. Kapal itu sendiri bernilai beberapa juta, katanya santai menatap simulasi kapal. Tapi barang-barang utamanya ada di dalam, potong Luo Feng dengan cepat. Lalu ia mengajaknya masuk ke dalam simulasi interior kapal. Nuosi Wusi mulai menilai isi kapal dengan seksama. Ketika melihat boneka kelas G, ia mengangguk pelan. Logamnya saja bernilai 20 juta. Ini 1,52 juta boneka, 530.000 rusak, sisanya utuh. Dan ini peralatan paling berharga, dapat menjebak seorang kaisar. Setelah meneliti lebih lanjut, ekspresi Nuosi Wusi berubah. Terkejut,
Bahkan seorang kaisar biasanya hanya memiliki kekayaan 10 miliar. Namun harga barang-barang ini jauh melebihi itu. Boneka otomaton ini hanya butuh perbaikan ringan. Saya bisa memberi harga 1,5 miliar elemen campuran. Peralatan kendali sangat berharga. Meski hanya sebagian, nilai bahannya dan fungsinya tinggi. Saya tawarkan 3 miliar. Termasuk item kecil lainnya, totalnya 4,6 miliar elemen campuran. Ucap Nuo Siwusi sambil tersenyum. Saya jarang sebaik ini pada kaisar. 4,6 miliar? Duofeng terkejut. Terima kasih, saya akan memikirkannya. Haha, tidak terburu-buru. Jika ingin menjual, hubungi saya saja. Jika kau memiliki set lengkap peralatan dari kesatria otomaton itu, nilainya bisa jauh lebih besar. Luofeng mengangguk. Nuo Siwusi pergi. Luofeng tersenyum puas. Bahkan perusahaan alam semesta virtual mau membayar sebanyak itu. Kekayaan prajurit otomaton itu memang luar biasa. Tidak buruk, kata Babata. Melawan musuh kuat memberi hadiah besar. Nasib baik dan bencana berjalan beriringan. Ini jelas nasib baik, balas Luofeng. Sekarang aku harus memikirkan bagaimana menjualnya dengan harga lebih tinggi. Bab 808. Kesepakatan. Apa cara terbaik untuk mendapatkan harga tertinggi dari barang-barangnya? Aku harus mengandalkan jaringan. Luofeng mencari informasi tentang cara menjual barang-barangnya, membaca setiap artikel dengan saksama. Aliansi Hong, gumamnya sambil mengerutkan kening saat melihat layar. Menurut ini, barang paling langka dan berharga biasanya diperdagangkan dalam aliansi Hong. Hanya prajurit kuat dalam aliansi itu yang dapat memberikan harga tertinggi. Tapi aku belum menjadi anggota. Setelah berpikir sejenak, Luofeng segera menghubungi gurunya, Truyan. Sebuah sosok muncul di layar, seekor kera berzirah emas dengan mata tajam seperti kilat. "Muridku sayang, mengapa kau menghubungiku?" sambut Truyan dengan tawa hangat. "Guru," jawab Luofeng dengan hormat. "Saya punya permintaan." "Bicaralah," kata Truyan sambil tersenyum. "Saya mendapatkan beberapa barang berharga dari perang wilayah luar dan tidak ingin menjualnya hanya ke departemen pembelian perusahaan alam semesta virtual. Saya ingin menjualnya melalui aliansi Hong dan butuh bantuan Anda." "Aliansi Hong?" Truyan mengerutkan alisnya. "Itu aliansi besar, dibentuk oleh manusia dan ras kuat lainnya. Hanya mereka yang setidaknya berada di tingkat kaisar yang bisa jadi anggota. Bahkan staf mereka adalah prajurit luar biasa." Ia menanjutkan, "Saya memang punya beberapa koneksi di sana, tapi saya tidak akan membantumu kalau barangmu tidak berharga. Minimal harus senilai 1 miliar elemen campuran. Kalau tidak, saya bisa kehilangan reputasi." "Guru, saya sudah menyiapkan informasi rinci barang-barang saya. Saya kirimkan sekarang. Departemen pembelian menawari saya 4,6 miliar elemen campuran." 4,6 miliar? Truyan tampak terkejut. Perusahaan pasti menawar harga serendah mungkin. Kalau mereka saja menawar sebesar itu, berarti nilai barangmu benar-benar luar biasa. Dari siapa kau mencuri ini? Luofeng hanya tersenyum. Truyan mulai menelusuri informasi yang dikirimkan. Senjata khusus buatan kesatria otomaton? Ini memang bernilai tinggi. Truyan mengangguk puas. "Serahkan padaku. Saya akan menjualnya dengan harga yang pantas. Saya tak salah memilihmu sebagai murid. Kemampuanmu melebihi kakak tingkat ketigamu." "Terima kasih, Guru. Akan butuh setengah hari, paling lama 5 hari. Tunggu saja kabar dariku." Sambungan diputus. Truyan pun bersiap melakukan negosiasi. Bagi seorang veteran seperti dia, yang telah lama berada di kotak kekacauan primal, kesempatan seperti ini memberi rasa pencapaian tersendiri. Luofeng memiliki 2 guru, Truyan dan pemimpin kotak kekacauan primal. Dengan Truyan yang berkepribadian lugas, ia merasa lebih santai. Sebaliknya, dengan pemimpin kota, ia selalu harus bersikap sangat hati-hati. Karena itu, untuk urusan tertentu, ia lebih suka meminta bantuan Truyan, kecuali bila benar-benar genting. Paling lama 5 hari, Luofeng duduk di meja mengetuk layar ringan. "Kalau begitu, saya akan belajar tentang pemindai." Informasi pemindai muncul di layar. Sefred 01 kurang 12983, diameter 1 miliar kilometer, 5 juta poin. Sefred 01 kurang 12983, diameter 300 juta kilometer, 4 juta poin.
Sedu 01 kurang 0,0001 diameter 1 miliar kilometer, 50 miliar poin. Sedu 02 kurang 0,0001 diameter 300 juta kilometer, 40 miliar poin. A111 kurang 92039 diameter 100 km, 1 juta poin. A112 kurang 92039 diameter 20 km, 800.000 poin. Pemindai dibagi dua. Area besar, dari 100 juta hingga 1 miliar kilometer, efektif untuk pemindaian jarak jauh. Area kecil, dari 10 hingga 100 km, ideal untuk wilayah rahasia dengan pemindaian lebih akurat. Namun, sebagian besar pemindai tingkat tinggi tak tersedia, bahkan bagi anggota wilayah primal. Luo Feng memang bisa melihat daftarnya, tapi ia tidak mampu membelinya. Ia berpikir keras. Saya butuh pemindai berdiameter 300 juta kilometer, bukan 1 miliar. Dan juga satu pemindai kecil untuk melengkapi. Dulu, Luo Feng membeli pemindai hanya berdasarkan informasi seadanya. Namun setelah ribuan tahun pengalaman, ia tahu pasti apa yang ia perlukan. Dua pilihan untuk area besar, harga 2 miliar dan 6 miliar poin. Untuk area kecil juga butuh cukup banyak. Mari kita lihat berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari barang-barang itu. Sore itu, Luo Feng bertemu dengan Ku Tuo, pria berjubah hijau dan berbulu yang pernah ia temui. Yang Ku Tuo, mereka bersulang bersama. Bagaimana hadiahnya? Tanya Ku Tuo. Biasa saja, jawab Luo Feng. Kau tahu, membunuh yang abadi sangat sulit. Dalam 1000 tahun terakhir, aku hanya membunuh 100 pejabat, sebagian besar pejabat rendah. Ku Tuo mengangguk. Membunuh tubuh abadi bukan perkara mudah. Aku juga sudah di tingkat kaisar, tapi menghadapi pejabat pun sulit. Prestasimu itu lebih baik dari milikku. Kau di mana sekarang? Tanya Ku Tuo. Benua Yanji, jawab Luo Feng. Kau sudah tingkat kaisar? Kenapa masih di sana? Kau bisa datang ke Menara Bintang. Aku juga di sana. Luo Feng tersenyum. Menara Bintang adalah salah satu wilayah paling berbahaya di medan perang ke-7. Meskipun berbahaya, penuh peluang. Ku Tuo menyarankan. Kalau ke sana, kita bisa bekerja sama. Saat itu, 3 siluet mendekat. Aura mereka begitu kuat, menandakan status mereka sebagai kaisar. Yang aku kenalkan, mereka rekan-rekanku di Menara Bintang. Luo Feng mengangguk hormat. Ia tetap tinggal di camp ke-26 menunggu kabar dari gurunya, sambil menjalin hubungan dengan para kaisar yang lain. Hingga akhirnya, di hari ketiga, Truyan menghubunginya kembali. Bab 809. Informasi tentang kristal sungai darah. Fajar menyingsing perlahan di atas hamparan sungai darah. Kabut tipis menggantung berat di udara, seperti selimut misterius yang melingkupi pulau-pulau kecil di dalamnya. Di salah satu pulau pribadi, di tengah keheningan yang hampir sakral, Luo Feng duduk santai di kolam pemandian air panas. Uap hangat mengalir lembut dari permukaan air, mengembuskan ketenangan dan tubuh Luo Feng tenggelam dalam relaksasi setelah latihan panjang. Namun, keheningan itu pecah oleh suara tiba-tiba di dalam pikirannya. Pesan dari Truyan. Cepat datang ke istanaku di Pulau Petir. Suara itu terdengar tenang namun mengandung urgensi. Luo Feng langsung membuka matanya. Baik guru. Di alam semesta virtual, tempat yang dihuni oleh para abadi terkuat dari perusahaan alam semesta virtual, berdiri Pulau Petir, sebuah wilayah eksklusif, tempat kediaman para eksistensi tertinggi. Istana megah Truyan menjulang di sana, bagai benteng keabadian yang berdiri teguh melawan waktu. Seorang pemandu membungkuk dan menunjuk ke arah gerbang emas. Yang mulia sedang menanti di dalam. Luo Feng melangkah cepat, memasuki istana megah itu. Saat pintu besar terbuka, suara berat Truyan terdengar memanggilnya. Mulutku, masuklah. Ruangan itu luas dan megah, diterangi cahaya temaram dari kristal terapung yang layang di langit-langit. Di tengah ruangan, sebuah meja bundar besar dikelilingi oleh 3 sosok kuat. Truyan duduk di sana, dengan wajah berseri namun serius.
Di sebelahnya, ada seorang prajurit bersayap dengan mata keemasan yang berkilau tajam. Dan satu lagi sosok gelap besar seakan terbuat dari lumpur hitam pekat yang hidup. "Guru," seru Luo Feng, membungkuk hormat. Truyan tersenyum hangat. "Izinkan aku memperkenalkanmu," katanya sambil menunjuk kedua sosok lainnya. "Ini adalah Kaisar Hasrat, dan ini adalah Kaisar Berhati Hitam." Kaisar Hasrat tersenyum lebar. Auranya menekan namun elegan. "Jadi ini muridmu. Murid dari pemimpin kota ke kawasan primal. Tak perlu kau perkenalkan, Truyan. Namanya sudah tersebar luas." Kaisar Berhati Hitam hanya mengangguk pelan. Matanya redup namun menelusuri Luo Feng dengan cermat. "Duduklah," kata Truyan, menunjuk kursi kosong. Luo Feng duduk, menjaga sikap dan sopan santun. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah pertemuan penting. Pertemuan bernilai miliaran elemen campuran. "Aku sudah mengatur semuanya," jelas Truyan. "Boneka kelas G dan 1,53 juta unit boneka automaton, semuanya diserahkan kepada Kaisar Hasrat. Sementara itu, peralatan dari Negeri Dewa 9 Absolut, perlengkapan kuno, langka, dan penuh rahasia akan diberikan kepada Kaisar Berhati Hitam. Kaisar Hasrat akan memberimu 1,8 miliar elemen campuran dan Kaisar Berhati Hitam 4,3 miliar elemen." Luo Feng hanya mengangguk. Dalam pikirannya, ia sudah menimbang-nimbang nilainya. Jumlah itu sangat besar, bahkan melebihi nilai standar yang diberikan oleh perusahaan alam semesta virtual. Ia tahu boneka-boneka automaton hanyalah barang umum bagi para kaisar. Namun, peralatan negeri dewa itu cerita berbeda. Itu bukan sekadar alat. Itu adalah warisan, teknologi kuno, seni perang murni dari masa silam. "Apa kau tahu fungsi alat ini?" tanya Kaisar Berhati Hitam, suaranya dalam seperti gemuruh bumi. "Ya," jawab Luo Feng mantap. "Ini adalah bagian dari sistem utama untuk mengatur formasi Negeri Dewa 9 Absolut. Ketika diaktifkan penuh, bahkan seorang kaisar puncak bisa terperangkap. Dengan otomaton khusus di dalamnya, serangan formasinya bisa mencapai kekuatan absolut." Mata Kaisar Berhati Hitam berkilau penuh antisipasi. Perangkap dan serangan gabungan sangat menarik. Ayo kita mulai pertukaran. Transaksi itu dilakukan dengan cepat, elegan, dan aman. Perusahaan alam semesta virtual menjadi perantara resmi, sebuah lembaga kepercayaan yang bahkan digunakan oleh para penguasa sektor dan kesatria. Biaya komisi tak sebanding dengan nilainya, hanya 100 elemen campuran untuk setiap transaksi lintas ras. Setelah transaksi usai, kedua kaisar tak langsung pergi. Mereka justru menikmati jamuan bersama Luo Feng. Gelas demi gelas diangkat, cerita demi cerita dibagikan. Namun tiba-tiba, Kaisar Hasrat yang semula santai berdiri. Matanya menegang. "Alian Si Hung, mereka telah membuka lelang kristal Sungai Darah dan akan dimulai sebentar lagi." Ruangan itu langsung menjadi sunyi. "Lelang kristal Sungai Darah." Truyan mengernyit. "Kali ini saya harus mendapatkan beberapa," kata Kaisar Hasrat. Matanya bersinar penuh harap. "Tapi Truyan, kau sudah di puncak kaisar, hampir setara kesatria. Jangan rebutan dengan kami ya." Truyan tertawa pelan. "Bahkan kesatria pun menginginkan kristal itu. Mengapa aku harus mundur?" "Baiklah," jawab Kaisar Hasrat sambil mengangkat bahu. "Akan banyak yang ikut, jadi mari kita lihat siapa yang beruntung." Keduanya pamit, meninggalkan Luo Feng bersama Truyan. Luo Feng memanfaatkan momen itu untuk bertanya, "Guru, bukankah kristal Sungai Darah dilarang? Bagaimana bisa dilelang secara terbuka?" Truyan senyum dan menjawab lembut, "Larangan itu hanya berlaku secara relatif. Bagi penguasa sektor, mungkin iya, tapi para abadi, bahkan kesatria, masih bisa berdagang sesuka hati. Semua tergantung pada level kekuasaanmu." Luo Feng terdiam menyadari kebenaran dalam kata-kata gurunya. Kristal itu terbuat dari darah pekat para dewa binatang.
murni dan kuat. Satu tetes darah dewa bisa mengubah dunia, dan setiap 100 kristal membentuk satu tetes. Truyan menatap ke kejauhan seakan mengingat masa lalu. Bagi bentuk kehidupan berbasis daging dan darah, itu adalah harta karun sejati. Bahkan kesatria yang telah melampaui kematian dan waktu masih menginginkannya. Setelah Truyan pergi, Luo Fang termenung. 100 kristal, satu tetes darah dewa binatang. Dan aku, dulu hanya mampu menyerap 3. Bahkan itu pun nyaris menghancurkan tubuhku. Namun sekarang, dia bukan lagi Pang tingkat alam semesta. Dia telah menjadi penguasa sektor, dengan tubuh yang berevolusi melalui manual tanpa nama, warisan rahasia yang tak ternilai. Dulu aku menyimpan hampir 10.000 kristal. Dengan tubuh Mosha, semuanya aku simpan, tidak aku jual. Bahkan saat harga per kristal cuma 600 poin. Mereka menyebut kami Pang dan memberinya dengan harga rendah. Tapi sekarang aku tahu, aku duduk di atas gunung emas yang tersembunyi. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Air pemandian mengalir dari tubuhnya saat ia berdiri perlahan. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Sudah waktunya untuk mencoba lagi. Bab 810, Saku yang Dalam. Di dalam ruang meditasi yang sunyi, Lo Feng duduk bersila. Matanya terpejam, tubuhnya dikelilingi oleh aliran energi samar. Ia perlahan membuka mata, menghela napas dalam-dalam. Menyerap kristal baru selalu semakin sulit, gumamnya dalam hati. Namun tubuhku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Siapa tahu berapa banyak yang bisa kuserap sekarang. Meski masih menyimpan keraguan, ia tahu kekuatannya telah jauh melampaui dirinya yang dulu. Dulu, menyerap 4 atau 5 kristal saja sudah membuat tubuhnya seolah hendak meledak. Tapi sekarang, ia mengangkat tangannya dan memandangi jari-jarinya sendiri, penuh keyakinan. Sistem genetiknya kini telah diperkuat secara signifikan, berkat latihan intensif menggunakan manual rahasia tanpa nama. Walaupun ia baru mencapai tingkat pertama dari manual itu, peningkatannya sungguh luar biasa. Namun, menjadi prajurit hitam masih terlalu jauh. Prajurit hitam hanyalah legenda di benua Sungai Darah. Mari kita mulai. Dengan tenang ia membalik telapak tangannya. Sebuah kristal segitiga kecil muncul, berwarna merah darah, tembus cahaya, memancarkan riak energi yang berdenyut seperti detak jantung. Ini adalah kristal Sungai Darah. Dulu aku mengira ini adalah bentuk kehidupan, tapi sekarang aku tahu ini adalah darah dari Dewa Binatang yang telah jatuh. Bisiknya penuh hormat dan kewaspadaan. Ia menebas telapak tangannya sendiri. Darah segar menetes, menyentuh kristal merah itu. Seketika niat membunuh yang ganas menyeruak masuk ke dalam tubuhnya. Namun Luo Feng telah terbiasa dengan rasa sakit dan kekacauan jiwa yang ditimbulkan. Kristal pertama terserap dengan lancar, lalu yang kedua, ketiga, keempat. Ketika menyerap kristal kelima hingga ke-8, intensitas rasa sakit makin menggila, namun tubuh Luo Feng tetap bertahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya tapi ia tidak menyerah. Saya telah menyusul Baci, gumamnya dengan senyum tipis mengembang di bibirnya. Namun saat mencoba menyerap kristal ke-9, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Otot-ototnya menegang, tulangnya bergetar hebat, dan jaringan dalam tubuhnya mulai robek. Ia segera menghentikan prosesnya. Gagal. Begitupun, menyerap 8 kristal sudah merupakan prestasi luar biasa. Tubuh manusia biasa seharusnya tidak sanggup menahan kekuatan sebesar itu. Manual tanpa nama itu benar-benar luar biasa. Dengan hanya tingkat pertama saja, tubuhku sudah bisa menahan 8 kristal. Peningkatan kali ini, meski tidak se-ekstrim sebelumnya, tetap memperkuat tubuhnya secara menyeluruh. Kekuatan genetiknya sekarang berada di level yang jauh lebih tinggi. Untuk menenangkan tubuhnya, Luo Feng melompat ke kolam air hangat di dekat ruangan pelatihan. Air hangat menyelimuti tubuhnya yang penuh luka dalam, memberikan rasa relaks dan pemulihan perlahan. Jika aku bisa mendapatkan tingkat kedua dari manual itu, mungkin aku bisa menyerap kristal ke-10. Namun ia tahu betul, tingkat kedua dari manual itu bukanlah sesuatu yang mudah diperoleh. Bukan hanya langka, tapi juga memerlukan pemahaman yang sangat dalam. Karena itu, Luo Feng memutuskan untuk mengalihkan fokusnya. Kali ini, giliran binatang bertanduk emas untuk menyerap kristal. Di dalam ruangannya sendiri,
wujud raksasa dari binatang bertanduk emas mulai menyerap dari bagian punggungnya. Prosesnya lebih mudah karena daerah tersebut belum mengalami perubahan genetik sebelumnya. Kristal demi kristal terserap dengan cepat. 130 hingga akhirnya mencapai 165 kristal. Yang ke-166 gagal. Tapi menyerap 165 kristal adalah pencapaian besar. Walau bagian punggung tidak sekuat cakar kanan dalam hal kekuatan fisik, peningkatan sekitar 10% tetap sangat berarti bagi tubuh raksasa seperti itu. 4 hari kemudian, 3 siluet cepat melesat turun ke arah pulau pribadi Luo Feng. Ketiganya adalah pengantar dari organisasi membawa barang yang dipesan Luo Feng. Akhirnya kalian datang juga. Sambut Luo Feng dengan santai namun antusias. Ia menerima sebuah cincin dunia dari mereka, menampung seluruh isi yang ia beli dengan 6,1 miliar elemen campuran. Statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan primal memberinya hak istimewa untuk melakukan penukaran langsung dalam jumlah besar, bahkan sebelum mencapai tingkat abadi. Ia membeli 2 pemindai, satu besar seharga 2 miliar poin, satu kecil seharga 1,8 miliar poin. Perlengkapan lengkap untuk mengembangkan tanaman merambat awan agar mencapai tingkat abadi, seharga 1,53 miliar poin. Kristal inti Dewa Api, kekuatannya cukup untuk membunuh seorang kaisar tingkat tinggi, harganya 800 juta poin. Setelah semuanya, sisa poinnya tinggal 150 juta. Saat kembali nanti, aku akan mulai mengevolusikan tanaman merambat awan ini. Tapi sekarang, waktunya kembali ke benua utama Yanjikhan. Setelah berpamitan dengan para kaisar di kamp pelatihan, Luo Feng menaiki kapalnya, melambaikan tangan, dan berangkat sendirian. Perjalanannya belum selesai. Petualangan sebenarnya baru saja dimulai. Akhirnya selesai juga. Dari bab 806 sampai 810, isinya bukan cuma pertempuran dan strategi, tapi juga perjuangan gue sendiri, lawan ngantuk, lawan capek, dan lawan wifi yang suka ngambek. Gimana? Puas nggak kalian? Plotnya makin gila ya, dan Luo Feng makin kayak cheat code hidup. Gua ngetik ulang dari novel bahasa Inggris. Terus gua sederhanain biar enak didengar, abis itu gua suarain, render, dan upload ke YouTube, Beatstation, Facebook, sampai TikTok. Lu pikir gampang? Gampang sih kalau lu punya 3 cloningan dan 1 AI pribadi. Tapi demi Duta First ID Squad, gua sikat semua bro. Walau kadang pengen pensiun dan buka warung kopi di planet Yunmo. Jadi gua mau tanya, narasinya cocok nggak? Suara gua kedengeran jelas nggak? Dan siapa yang masih ikutin dari bab 1? Angkat tangan. Jangan lupa follow, like, dan komentar ya. Karena komentar kalian adalah bahan bakar semangat gua. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bab 811. Wih, makin panas. Tapi gua izin rebahan dulu. Tulang belakang gua udah kayak patah ruang waktu. Duta First ID pamit. Yang upload bukan bot, tapi manusia setengah dewa galaksi. Bye-bye. Dan jangan lupa, kalau ada suara aneh di galaksi, itu mungkin gua lagi ngedit jam 3 pagi.